Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati banyak sekali masyarakat kita, terutama untuk anak-anak kita yang saat ini sedang menjalani aktivitas perkuliahan, bingung untuk memilih karir apa yang pas untuk mereka. Bahkan perasaan bingung seperti ini juga dirasakan oleh kita yang saat ini sedang menjalani satu profesi tertentu. Kenapa kemudian perasaan bingung ini akhirnya muncul? Karena kita telah menjalani aktivitas sekian tahun dan merasa bahwa apakah karir ini sebetulnya pas untuk kita, apakah kemudian kita merasa bahagia dengan karir ini, sementara banyak di luar sana karir-karir baru yang muncul yang kemudian populer dengan mungkin gaji-gaji yang sangat besar atau penghasilan yang sangat besar. Terkadang juga kita merasa kemudian membandingkan, apakah kita harus pindah kemudian untuk bisa mendapatkan gaji yang sangat besar tersebut sehingga kemudian kita menjadi bahagia dengan mendapatkan penghasilan yang besar tersebut. Nah, ini akan menjadi tema kita pada hari ini tentang bagaimana karirku bahagiaku. Tapi sebelum kita membahas tema kita pada hari ini, saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta seputar karir. Yang pertama adalah memilih karir ini mudah. Banyak anggapan ketika kita memilih karir ini sebetulnya tidak sulit-sulit banget, karena kita tahu sekarang di zaman digital banyak sekali pilihan-pilihan karir yang bisa kita pilih dengan hanya mengklik tautan tersebut. Nah, apakah kemudian dengan fasilitas yang dimudahkan seperti ini kita merasa lebih mudah untuk memilih karir, atau sebetulnya kita harus mendalami diri kita sendiri, menanyakan kepada diri kita sendiri apakah karir tersebut cocok untuk kita dan apakah kita juga bagus secara skill di bidang tersebut. Nanti kita akan tanyakan kepada pakar ya, apakah ini mitos atau fakta. Kemudian mitos dan fakta berikutnya adalah karir terbaik adalah karir yang populer. Nah, di zaman sekarang kan banyak nih ya karir-karir baru yang muncul di bidang-bidang terbaru, terutama untuk perusahaan teknologi seperti misalnya analisis data dan beberapa divisi-divisi baru lainnya seperti media sosial. Nah, ini kan menjadi daya tarik kemudian gitu ya untuk kita setelah kita menjalani aktivitas atau profesionalitas kita di satu bidang tertentu, ternyata ada karir baru nih. Apakah kemudian kita harus mengambil peluang tersebut? Nanti kita akan tanyakan kepada pakar. Kemudian ikuti fashion. Nah, ini yang penting, banyak orang mengambil satu keputusan karena berdasarkan passion, tapi kemudian apakah gairah tersebut akhirnya bisa mendorong gitu ya karir tersebut bisa terus maju? Kita akan tanyakan nanti dengan pakar. Kemudian mitos dan fakta berikutnya adalah fokus dan tingkatkan keterampilan yang hanya kita sukai. Banyak sekali masyarakat yang kemudian mendalami apa yang mereka sukai, apa yang mereka sudah terampil di dalamnya agar bisa menjadi expertise di bidang tersebut. Tapi kemudian terkadang kita suka lupa gitu, butuh instrumen-instrumen lain kemudian untuk mendampingi keterampilan tersebut sehingga kita bisa sustain di karir tersebut. Nanti kita akan tanyakan lagi dengan pakar. Kemudian yang terakhir adalah hobi bisa menjadi andalan hidup. Banyak yang memiliki hobi memasak, hobi traveling, dan kemudian menjadikan ini sebagai pekerjaan baru, menjadikan ini sebagai karir baru. Apakah ini benar mengambil keputusan berdasarkan hobi kita? Nanti kita akan tanyakan dengan pakar ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin berpartisipasi bersama kami di topik kita hari ini, bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Pada segmen sebelumnya saya sudah memberikan beberapa informasi seputar mitos dan fakta yang nanti kita akan bahas dengan pakar. Dan saya sudah terhubung dengan Mbak Lucy Kusman selaku Transforming Coach. Di segmen sebelumnya kita tadi sudah baca beberapa mitos dan fakta Mbak Lucy. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu nih Mbak Lucy. Yang pertama adalah mitos fakta seputar apakah benar memilih karir ini mudah. Karena kalau sekarang kan zaman digital informasinya banyak ya, banyak pilihan karir yang bisa diambil satu oleh anak-anak muda kita, terutama yang saat ini sedang menjalani aktivitas perkuliahan. Sebetulnya benar tidak sih memilih karir ini mudah, atau justru kita harus mendalami dulu, mengenal diri kita dulu, baru menentukan karir apa yang mau kita jalani nantinya? Iya, zaman sekarang lebih terbuka ya kesempatan-kesempatan Mas Imam ya, dibanding zaman dulu gitu ya. Jadi kesannya mudah gitu ya. Tapi menarik untuk melihat bahwa sebetulnya
Kalau bicara soal karir sendiri, kita bicara definisi dulu deh gitu ya. Karir tuh apa sih gitu? Kan definisinya karir itu adalah perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan seseorang gitu kan ya. Jadi kalau dari pengalaman aku, yang namanya perkembangan dan kemajuan dalam pekerjaan itu ada 3 unsur nih Mam gitu Hmm, ya Mas Imam. Ada yang namanya tujuan, target. Kalau tujuan itu kan, kaitannya dengan target yang mau dicapai, ukuran-ukuran yang dipakai gitu. Yang pertama tujuan. Yang kedua harus ada terus menerus perbaikan ya. Jadi ada continuous improvement gitu dalam apa yang kita kerjakan. Berarti menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kedua itu. Dan yang ketiga adalah supaya bisa berkembang dan maju tentunya harus ada rasa nyaman ya. Harus suka terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau melihat dari definisi karirnya itu, apakah mudah atau sulit tuh untuk menjalankan itu gitu ya. Nah, mmm, untuk melihatnya supaya menjadi mudah, apa sih yang kita lakukan supaya sesuatu itu menjadi mudah gitu. Kan biasanya kita harus tahu dulu kan, ya. tahu terus lama-kelamaan jadi mampu. Nah kalau udah mampu baru jadi mudah gitu. Nah gimana caranya supaya tahu? Ya harus nyoba gitu. Hmm. Nyoba, salah, belajar dari apa yang salah, kemudian diulang, lama-kelamaan paham, diulang-ulang-ulang terus apa yang sudah difahami, diperbaiki dan akhirnya jadi mahir, mampu deh dia lakukan. Baik. Sama kayak karir juga kayak gitu Mas Imam gitu. Jadi bagaimana kita melihat sebuah karir adalah sebuah perjalanan kita di mana kita memilih apa yang kita ketahui gitu ya. Terus mencoba melakukan kesalahan, belajar dan akhirnya kita memahami dan mampu melakukannya. Oke. Jadi mudah atau tidaknya sangat tergantung dari kita sih kalau menurut aku. Balik Mau ke seperti apa pribadi kita masing-masing gitu ya. menjalaninya gitu. Bagaimana tadi proses yang kita jalani melalui indikator atau instrumen yang tadi disebutkan oleh Mbak Lucy. Selama misalnya kita terus konsisten menjalani hal tersebut, mungkin saja memilih karir itu bisa menjadi lebih mudah gitu ya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Oke, kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya Mbak Lucy. Ini apakah benar karir terbaik itu adalah karir yang populer sekarang? Karena banyak kan sekarang pilihan karir yang populer yang sebelumnya mungkin tidak ada. Katakan misalnya di bidang sosial media, ini kan sebetulnya belum ada sebelumnya. Terus di data analis yang sekarang juga banyak orang akhirnya berbondong-bondong ke sana gitu karena tergiur oleh wah penghasilannya besar ya sebagai seorang data analis gitu. Apakah kemudian karir yang terbaik itu berdasarkan tadi karir yang saat ini tengah populer? Iya, yang lagi seksi gitu ya, Iya. Mas Imam ya, ya karirnya ya, bisa jadi seperti itu gitu. Namun kalau dirujuk kepada apakah karir yang terbaik itu karir yang populer gitu ya, jadi pertanyaannya kan terbaik menurut siapa gitu ya, ya enggak. Nah tentunya kalau kita menjawab tentang karir, balik lagi kepada apa yang tadi saya ceritakan sebelumnya, berarti kan terbaik menurut saya gitu, terbaik menurut orang yang sedang menjalani karir itu kan, ya nggak Mas Imam? Ya Ya betul. nggak? Jadi menurut saya secara pribadi dan dari pengalaman saya, karir yang terbaik itu adalah karir tentang saya, gitu. Sangat personal gitu, bukan tentang banyak orang. Bisa jadi apa yang populer sekarang itu baik gitu kan, bisa jadi kaca, bisa jadi cerminan untuk kita sebagai pribadi untuk belajar dan melihat dari situasi itu. Tetapi tentunya dikembalikan lagi, kalau mau cari yang terbaik, terbaik menurut saya. Berarti ya harus mengenali dulu sebetulnya saya itu siapa, saya punya tujuan seperti apa yang menjadi hal yang mendorong saya, dan baru kita bisa menentukan karir apa yang sebenarnya tepat untuk saya. Oke, jadi harus tahu jati diri terlebih dahulu ya, Mbak ya. Kemudian Karena bicara karir itu kan personal ya, iya, gitu ya. betul Apa ya. yang Anda inginkan sebetulnya kan? apa Iya yang karir adalah tadi diri kita sendiri gitu ya. Nah, itu yang akhirnya Iya. menentukan juga. Berarti sebetulnya yang ketiga ini adalah apakah benar memilih karir dengan mengikuti passion? Ini sebetulnya fakta ya. Berarti kita harus mengikuti passion kita untuk kemudian atau gairah kita untuk memilih karir yang kita sukai. Kalau dunia ideal begitu ya. Tapi berapa banyak sih orang yang menjalani pekerjaannya sesuai passion gitu kan? Pada kenyataannya tidak seperti itu. Kalau bicara soal ideal, indah sekali gitu kalau kita bisa mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Dan itu bagus tentunya karena jadinya apinya nggak mati-mati gitu ya. Kalau bicara soal passion kan something yang membuat kita feel good gitu. Kita antusias gitu kan di dalam hal tersebut gitu kan. Memotivasi kita, rewarding buat kita, that's passion gitu kan.
Jadi kalau kita mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita itu luar biasa. Itu sangat menyenangkan gitu ya. Tapi mari kita melihat soal passion gitu. Sebetulnya apakah betul kita tahu passion kita apa? Ya. Dari mana kita tahu kalau itu passion kita? Ya. Nah itu jadi sangat menarik untuk betul-betul dipahami. Karena ketika kita tidak memahami passion kita apa, bisa jadi kita salah jalan. Kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Imam, yang namanya passion itu adalah bagian dari kehidupan kita, bagian dari diri kita. Dan sejalan dengan perjalanan kehidupan kita, tentu passion kita juga bisa berubah gitu ya. Jadi jangan terlalu stick sama itu gitu ya. Karena begitu purpose kita, tujuan kita berubah, hal-hal lain juga akan mengikuti, termasuk passion itu. Menurut saya jadi lebih baik kita fokus kepada purpose-nya kita, tujuan kita apa sih? Kalau kita very clear, sangat jelas terhadap tujuan kita, maka passion itu bisa diciptakan. Saya ingat salah satu guru saya mengingatkan saya begini, dia mengatakan bahwa, Luz, sebetulnya passion dulu atau ngerjain dulu sih? Ya kan, sebetulnya kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tujuan kita dan bergerak mendekati tujuan kita, lama-kelamaan hal itu bisa jadi passion. Kalau pengalaman aku gitu Mas Imam. Jadi ada kalimat baru nih, berarti tujuan dulu yang harus kita tentukan. Nanti kemudian lama-kelamaan tidak terasa itu menjadi passion kita sendiri di sana gitu. Seperti misalnya kita perubahan usia ya, karena ketika misalnya kita sudah mulai beranjak tua menjadi lansia, kan passionnya juga berubah gitu. Ada yang mereka lebih suka bertani, berkebun di rumah, sudah tidak ada gairah lagi untuk misalnya entrepreneur, untuk lagi berjualan atau berdagang. Wah iya benar, ini menarik sekali. Jadi tujuannya harus tahu dulu ya, detail secara clear apa sih tujuan kita gitu ya Mbak Lucy ya. Iya, kenapa Anda bekerja di sini? Kenapa Anda bekerja di bidang ini atau kenapa Anda bekerja di perusahaan ini gitu kan? Kemudian ketika kita put our energy sama our fokus terhadap pekerjaan kita, passionnya muncul kok. Kok contoh ya Mas Imam ya, aku dulu sangat passionate terhadap organizing things gitu. Saya suka banget mengorganize sesuatu gitu, dan saya cakep melakukan itu gitu ya, bagus gitu melakukan itu. Passionate sekali. Tapi lama-kelamaan sesuai dengan perubahan tujuan hidup saya lebih banyak suka berbagi, saya lebih banyak passionate terhadap people gitu kan. Dalam berjalannya kehidupan lagi, saya berubah lagi purpose dalam hidup saya lebih banyak sekarang membantu orang, gitu. Helping others itu menjadi passion saya. Jadi kita tidak perlu terlalu mengagung-agungkan passion itu menjadi satu hal yang harga mati gitu ya. Karena sesuai dengan fokus tujuan kita, sebetulnya passion itu bisa berubah. Kalau dari pengalaman saya seperti itu. Baik. Jadi kalau besok ketika melakukan wawancara dengan HR, ketika ditanya kenapa memilih bidang ini, jangan dibilang karena passionnya di sini gitu ya. Karena saya punya tujuan tertentu gitu ya Mbak ya. Oke baik. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya adalah apakah benar memilih karir dengan fokus dan tingkatkan keterampilan yang saat ini kita punya, atau justru kita lebih baik mendalami karir atau keterampilan yang lain gitu untuk menunjang keterampilan tersebut? Jawabannya yang tadi sama sebetulnya. Apa sih yang menjadi tujuan Anda gitu ya? Kalau misalnya memang tujuannya untuk berkarir di bidang ini, ya fokuskan kepada meningkatkan keterampilan yang menjadi tujuan Anda gitu. Balik lagi gini. Tadi kan ideal banget kalau passion kita sesuai dengan pekerjaan kita gitu, tujuan kita jelas gitu, ideal banget gitu ya. Tapi kalau memang masih mencari gitu ya, terutama adik-adik yang baru kerja gitu, menurut saya berikan saja 100% energi, fokus gitu ya terhadap apa yang sekarang sedang dilakukan, sambil mencoba belajar dan mencari tahu, memahami sebetulnya jalannya ke arah mana sih gitu ya. Karena kalau kita nggak nyoba, nggak belajar, nggak paham, ya kita juga nggak tahu gitu kan, sebetulnya itu. Nah, ketika kita meningkatkan keterampilan kita dengan 100% effort gitu, usaha dan fokus gitu ya, pasti kita bertumbuh gitu. Dan kalau kita bertumbuh, bahwa itu menjadi passion kita, itu menjadi jalan hidup kita atau tidak, itu udah nggak jadi penting lagi, karena kita sudah bertumbuh. Apa yang kita dapatkan dari pertumbuhan kita itu akan bisa dipakai di mana aja. Contoh misalnya ya Mas Imam ya, saya katakanlah passion saya di musik gitu misalnya gitu ya, tapi saya bekerja jadi akuntan, ya kan. Saya fokus belajar meningkatkan pengetahuan dan pemahaman saya tentang akuntansi gitu. Sampai suatu saat saya betul-betul paham ternyata yang mau saya tuju adalah menjadi seorang musisi gitu. Nah,
kemampuan saya yang sudah jauh lebih maju dan meningkat di bidang akuntansi bakal kepake di musik, nggak akan hilang. Jadi apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh dan meningkatkan diri kita, itu akan terpakai dalam kehidupan kita. Kalau ternyata kemudian saya berubah, ternyata accounting menarik juga ya, dan Oke. saya passionate terhadap accounting, bahkan itu jauh lebih baik lagi. Saya Baik, akan oke. tumbuh berkembang di situ. Jadi Jadi nggak ada yang sia-sia. Kalau lagi ngelakuin apa-apa, lakukan sungguh-sungguh gitu aja deh, gitu ya. Oke, Dan jadi dengan 100% transformasi itu fokus. bukan hal yang tabu, lakukan saja karena apa yang keterampilan sudah kita punya sebelumnya pasti nantinya akan bermanfaat untuk diri kita sendiri sekalipun di bidang yang baru tidak terpakai. Tapi barangkali mungkin nanti ketika berjalannya karir, perusahaannya semakin tumbuh juga kepakai juga ya, Mbak Lucy ya. Oke, jadi Sambil mencari tahu sebetulnya tadi saya mau apa dalam hidup ini. Kan nggak semua orang langsung tahu ya. iya, betul. Nah, cuma ketika gini loh, yang serem kan gini. Saya lagi cari tahu saya pengen apa ya, saya mau apa ya, tapi terus kita tidak melakukan yang terbaik di dalam bidang sedang kita hadapi sekarang. Itu kan kayak mimpi aja, nggak ngelakuin Betul. apa-apa. Tapi kalau kita lakukan yang terbaik di bidangnya sedang kita lakukan sambil kita cari tahu kita maunya apa, kita dapat dua-duanya. Gitu. Oke, jangan lupa action. Kalau dari Research iya, itu kan bagian dari action ya, itu penting sekali sebetulnya. Oke. bener banget Mas Oke. Imam. Kita Iya. masuk ke mitos berikutnya. Nah, kalau tadi kan purpose ya, tujuan gitu yang harus kita tahu kemudian. Bagaimana dengan hobi? Ketika kan banyak orang yang memutuskan untuk mendalami sebuah karir berdasarkan hobi gitu. Misal contoh saya hobi traveling, ya sudah misalnya saya menekuni bidang bagaimana menjadi traveler, terus menjadi misalnya followersnya banyakin, terus menjadi travel agent, punya perusahaan di sana gitu. Ini bener nggak sih sebetulnya kita memutuskan karir berdasarkan hobi kita sendiri? Iya. Hobi itu menurut aku pintu masuk ya untuk pelan-pelan kita mencari tahu sebetulnya apakah bidang ini saya suka, benar-benar suka, apakah bidang ini betul-betul jadi jalan hidup saya misalnya gitu ya. Karena kalau kita bicara hobi itu kan sesuatu yang kita kerjakan ketika kita punya extra time dan extra money kan. Iya. Jadi bukan sesuatu yang betul-betul ada di dalam pikiran kita sepanjang saat gitu ya. Lain dengan passion. Kalau passion adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita, apinya kita gitu kan. Lain juga dengan purpose. Purpose adalah sesuatu yang betul-betul kita lihat dengan jelas di masa depan kita mau apa, dan kita bergerak sedikit demi sedikit menuju ke arah sana. Jadi hobi itu bisa jadi pintu masuk. Ya. Cuma belum tentu itu menjadi hal yang terbaik yang bisa Ya. kita pakai dalam menentukan karir kita. Tetap ya, mengenali diri kita itu penting banget Mas Imam kalau menurut aku. Mengenali diri kita, apa yang kita mau, apa yang menjadi passionnya kita tadi ya, apa yang memotivasi kita dari dalam gitu ya. Karena motivasi dari luar itu nggak sekuat dari dalam ya. Kalau motivasi dari luar kan lebih kepada tadi dapat gaji yang besar gitu ya, dapat penghargaan, itu motivasi dari luar penting gitu. Namun motivasi dari dalam adalah apa yang betul-betul membuat kita bergerak gitu, yang menjadi energi buat kita. Memahami tujuan kita salah satu dari motivasi yang bisa datang dari dalam. Baik. Jadi hobi boleh, kalau punya hobi coba dilihat gitu ya, apakah hobi ini bisa jadi pintu pembuka untuk jalan karirnya. Tapi kalau tidak ya biarkan saja hobi itu menjadi sesuatu yang kita lakukan di waktu-waktu ekstra kita. Oke, baik. Jadi harus ditanyakan kepada diri kita sendiri, jangan sampai memutuskan dengan cepat dan tanpa pertimbangan secara matang gitu. Akhirnya ketika masuk ke karir baru berdasarkan hobi justru malah kita merasa tidak bahagia dan bosan gitu. Yang terakhir Mbak Lucy mungkin tadi kan kita harus mengenali diri ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara masyarakat ataupun pemirsa Bincang Sehati yang ingin mengenali diri mereka gitu, memotivasi diri mereka sendiri saat ingin berpindah, bertransformasi dari satu karir ke karir yang lain gitu. Pertanyaan apa saja sih yang harus ditanyakan kepada pribadi kita gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk bertransformasi ke karir yang baru? Iya, balik lagi kalau dari yang tadi kita obrolin gitu ya, Mas Imam ya. Pertama adalah tanyakan saja kepada diri kita sebetulnya apa sih yang kita inginkan gitu. Kalau kita bayangkan diri kita 5 tahun ke depan gitu, seperti apa sih kita gitu. Bagaimana hidup yang ideal menurut kita gitu. Dan kita jadi tahu sebetulnya kompas kita gitu ya, arah kita mau kemana. Kemudian minta feedback lah ya kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan bisa kita percaya. Sebetulnya apa sih yang mereka lihat tentang kita gitu.
kan seperti kita sama-sama tahu, seringkali kita punya blind spot ya. Iya. Ada hal-hal yang kita tidak pahami tentang diri kita dan orang lain lebih paham tentang diri kita gitu. Ya bolehlah kita minta feedback dari mereka untuk melengkapi pemahaman tentang diri kita. Kemudian banyak melakukan refleksi sebetulnya di dalam diri kita. Apa sih yang saya pikirkan dan rasakan di situasi ini gitu kan. Kemudian bagaimana saya melihat diri saya. Terus hal-hal apa sih yang saya suka banget gitu ya kerjakan. Kalau bahasa gampang gini, nggak dibayar juga saya senang banget kerjainnya gitu ya. Dan lupa makan, lupa tidur gitu. Nah itu bisa jadi itu passionnya kita gitu. Nah pelan-pelan terbentuk deh, kita jadi tahu sebetulnya diri kita itu seperti apa. Jadi nggak bisa instan ya. Dan tadi tuh jangan takut untuk terjun langsung mencoba, belajar, salah. Lama-kelamaan kita tahu. Karena jarang banget ya dari pengalaman saya orang yang tiba-tiba tahu persis dia mau apa, tahu passionnya, terus bagaimana kemudian dia bisa menjalankan karirnya dengan baik. Semua try and error sih kalau menurut saya. Oke, baik. Dan intinya adalah pada saat try and error itu mau belajar nggak dari kesalahan-kesalahan mereka. Dan terkadang tadi kita tidak bisa belajar sendiri, kita butuh juga orang lain untuk mendampingi dan memberikan advice untuk kita gitu ya. Bahkan saya ingat salah satu kalimat bahwa Tiger Woods aja sebetulnya butuh pelatih. Pemain golf yang sudah sangat terkenal gitu ya, masih butuh pelatih untuk bisa mengetahui kesalahan dia ada di mana. Oke, baik. Mbak Lucy, terima kasih sudah berbagi informasi dan inspirasi di Bincang Sehati. Kita harapkan juga banyak masyarakat yang akhirnya teredukasi dan tidak lagi sembarangan saat memutuskan karir apa yang sebetulnya ingin mereka ambil. Terima kasih Mbak Lucy. Terima kasih Mas Imam, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu, oke baik. Ya untuk Anda pemirsa, usai jeda nanti kita akan membahas tema kita tentang karirku bahagiaku. Untuk Anda yang ingin berinteraksi dengan kami bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas seputar mitos dan fakta tentang karir. Nah, banyak sekali insight yang kemudian diberikan tadi oleh Mbak Lucy tentang bagaimana memilih karir yang baik sebelum akhirnya gitu. Katakan ketika kita ingin pindah dari satu karir ke karir yang lain atau melakukan transformasi, harusnya kita mengetahui terlebih dahulu apakah memang diri kita cocok di sana dan kemudian apakah nanti kita akan bahagia di sana. Nah, ini sebetulnya relate dengan tema kita hari ini yaitu karirku bahagiaku. Kita akan membahasnya dengan pakar, ada Mbak Elvi Vianita selaku psikolog dari Enlighten Consulting dan juga praktisi yoga. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Elvi. Waalaikumsalam Mas Imam. Halo, halo semua pemirsa. Halo, baik, masih segar ya. Padahal kita lagi cuti bersama ya. Oke. Oh gitu ya, balik lagi ya Mas topiknya. Oke. Ini kan sekarang kan akhir tahun ya. Terkadang awal tahun nih banyak banget plan-plan masyarakat kita atau para pegawai kita yang akhirnya kemudian ingin memiliki karir baru. Tapi sebelum kita membahas ke sana lebih jauh, saya ingin Mbak Elvi menjelaskan terlebih dahulu tentang sebetulnya karir itu apa sih? Apa yang membedakan karir itu dengan pekerjaan? Oke, sebenarnya sih dalam karir ada pekerjaan juga ya Mas ya. Jadi dia adalah serangkaian pekerjaan, including juga experience yang menyertainya. Tapi harus memang dalam waktu yang signifikan. Jadi kalau sebentar-sebentar itu bukan masuk karir. Dan yang terpenting adalah kita dalam menjalaninya, kita merasakan ada kesempatan untuk mengalami kemajuan. Ya, jadi kalau karir itu harus ada kemajuan. Walaupun menariknya, kemajuan itu nggak melulu adanya promosi loh. Finansial juga nggak melulu finansial loh. Kan kita selalu berpikir kemajuan adalah naik gaji atau promosi. Tapi yang dikatakan sebagai kemajuan juga sesuatu yang sifatnya sangat internal sekali. Sesuatu yang sangat penting bagi saya. Entahlah saya lebih kompeten, entahlah saya merasakan kontribusi saya terhadap orang lain, terhadap perusahaan, entahlah saya merasakan kontribusi saya terhadap keluarga. Sesuatu internal di dalam diri yang sangat penting. Seperti itu Mas. Oke, baik. Jadi tadi tidak melulu misalnya tadi finansialnya ataupun jabatannya gitu ya. Benar. Karena kalau misalnya kita bikin perusahaan sendiri, jabatan kita udah paling atas gitu ya. Tidak ada lagi sebenarnya kenaikan karir di atas jabatan kita gitu, karena sudah CEO gitu. Oke, baik. Iya benar sekali Mas. Mbak Elvi, terus kemudian bagaimana sih untuk kita nih, terutama yang saat ini sedang menjalani perkuliahan ataupun justru yang saat ini baru menjalani aktivitas pekerjaan misalnya di 5 tahun pertama. Nah ini kan masih
masih galau ya, terkadang masih bingung gitu memilih karir yang pas untuk kita. Ada nggak sih cara-cara yang tepat untuk kita bisa menentukan karir yang pas untuk kita tuh seperti apa sih, Mbak Elvi? Oke, aduh terima kasih. Saya sudah lama ingin sekali sharing mengenai hal ini ya Mas ya. Ini bocoran psikotes sebenarnya. Jadi begini Mas, yang namanya kita memilih karir, kita harus melihat ke diri kita sendiri dulu. Jadi saya ini siapa sih? Apa yang menjadi interest saya? Apa yang menjadi kelebihan saya untuk dicocokkan dengan tipe pekerjaan yang paling sesuai. Nah, ada sebuah teori yang sangat praktikal dan sangat menarik ya. Jadi don't worry biarpun namanya teori tapi ini nggak baku ya. Yang dicetuskan oleh seorang psikolog Amerika bernama John L. Holland. Beliau adalah seorang psikolog karir yang dari ribuan pekerjaan, jadi dia sudah melakukan riset yang sangat ekstensif. Jadi dari ribuan pekerjaan, beliau berhasil memetakan menjadi 6 tipe pekerjaan dan 6 tipe kepribadian. Nah, kita akan bahagia dan merasa pas dalam pekerjaan kita kalau kita berhasil menemukan tipe pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian kita. Nah, 6 hal itu apa saja sih? Yang pertama adalah realis, kedua investigatif, ketiga artistik, keempat social, kelima enterprising, dan keenam adalah konvensional. Nah, itu makhluk-makhluk apa sih? Saya coba menerangkannya dengan contoh-contoh yang familiar buat kita. Ya. Jadi Mas Imam, yang pertama adalah tipe realis ya. Contoh yang paling mewakili tipe realis adalah MacGyver. Ya. Kalau kita ingat ya, MacGyver itu kan kalau di film familiar nggak Mas dengan MacGyver? Iya. Zaman sekarang masih familiar ya? Masih ya sekarang. Membuat barang-barang baru dari hal-hal yang di sekitar mereka ya? Gitu ya. Jadi MacGyver itu kan kalau dia berada di dalam situasi mara bahaya, dia selalu dapat menggunakan benda-benda sederhana yang berada di sekitarnya untuk akhirnya dia survive begitu. Tipe realis ini juga demikian. Jadi kita akan mengenalinya dari orang-orang di sekitar kita yang kalau ada barang rusak, benerin dong, entahlah bagaimana dia benar. Terima, bongkar dan terima pasang ya. Servis. Jasa servis ya. Dia belum pernah ketemu barang itu pun dia suka bengong ngeliatin bener gitu ya. Kan pasti ada ya kita teman-teman yang semacam itu. Nah, tipe realis ini karakternya seperti apa sih? Biasanya orangnya agak-agak sedikit cuek ya. Orangnya berani trial dan error ya. Jadi kalau tipe yang berikutnya investigatif, ada TV baru, dia akan lihat manual. Tapi kalau tipe realis, dia akan langsung jump up ke bendanya, dicobain sama dia. Nah, walaupun demikian mereka tuh sering dituduh cuek dan gak peka dengan orang lain. Nah, memang tipe ini lebih cocok untuk bekerja pada bidang yang mengharuskan mereka berinteraksi dengan benda-benda, dengan mesin, dengan teknologi, dengan binatang, ya, dan sedapat mungkin memungkinkan mereka juga untuk lebih banyak bekerja dalam situasi outdoor, gitu. Jadi penampilannya seperti anak teknik lah ya, selengean, gitu ya, engineering gitu. Tapi tadi asik gitu ya orangnya ya. Easy going gitu ya. Nah, tipe yang kedua adalah investigatif ya. Benar, ingatan Mas Imam malah. Nah, tipe investigatif ini contohnya adalah Bill Gates ya. Elon Musk, Steve Jobs ya, Einstein ya. Kebayangkan karakternya. Jadi kalau kita ingat zaman-zaman kita kuliah dulu, tipe investigatif adalah orang-orang yang senang sekali belajar ya. Jadi kita akan mengenali mereka kalau kelas udah mau bubaran pun dia masih belum puas bertanya dengan gurunya, tetap aja tuh guru dikejar sampai dia mendapatkan pemahaman yang benar-benar komplit gitu ya. Anaknya senang sekali baca buku. Kalau ngomong konsepnya panjang, abstrak, pakai bahasa susah. Ada ya semacam itu. Nah, tipe investigatif ini cocok untuk pekerjaan sebagai riset, sebagai scientist, pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk menggali informasi secara mendalam, menganalisisnya, menghubung-hubungkan ya, dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada orang lain. Termasuk dan jurnalistik ya, sebetulnya bidang jurnalistik juga masuk ke dalam investigatif. Jurnalistik benar, jurnalistik adalah orang-orang investigatif ya, dan mereka nggak boleh cepet-cepet ya, kalau cepet-cepet mereka bete ya. Mereka diberikan waktu yang lama untuk menganalisis. Nah, tipe yang ketiga adalah tipe artistik ya. Sesuai dengan namanya, tipe artistik ini melingkupi pekerjaan-pekerjaan seni, seniman, pematung, pelukis, fotografer, kemudian pekerja-pekerja seni yang lainnya, musician aktor, gitu ya termasuk artis, ya. Penari, siapa lagi Mas tadi? Musician kan itu masuk juga ya. Benar sekali, masuk ke tipe artistik. Nah,
penampilan karakter tipe kepribadiannya seperti apa sih? Sudah jelas mereka adalah tipe-tipe kreatif, ya. Nggak suka batasan, nggak suka aturan. Jadi kalau kita ingat teman-teman kita sekolah dulu ya, tipe artistik, biarpun disuruh pakai baju seragam, entahlah bagaimana mereka tetap bisa keluar yang unik-uniknya dari mereka. Betul. Mereka sangat butuh untuk mengekspresikan diri, bisa muncul dalam bentuk entahlah rambutnya diwarnain keunguan, ya suka ada yang begitu ya, pakai kelinting-kelinting di Selalu ada yang bajunya, menonjol ya. gitu ya. Sepatu talinya kiri dan kanan beda gitu ya. Pokoknya mereka pengen sekali beda dibanding yang lain. Nah, itu cocok untuk pekerjaan ya artistik begitu. Nah, yang keempat adalah tipe sosial. Nah, kita mengenalinya sebagai orang yang very nice ya, sopan, baik. Kalau diajak kerjasama itu paling kooperatif ya, paling nggak macem-macem. Dia nggak suka kompetisi, senangnya situasi harmoni. Beda dengan tipe enterprising nanti yang sangat suka kompetisi. Ya, dia nggak mau, senangnya nggak boleh berantem lah, nggak boleh ada konflik gitu. Nice aja. Nah, tipe sosial ini cocok untuk pekerjaan yang terkait dengan manusia lagi. Sosial, ya. Guru, coach ya, human resources, pekerja sosial, cocok untuk mereka. Nah, tipe yang berikutnya adalah enterprising. Nah, yang cocok sekali memerankan enterprising ini adalah Donald Trump. Ya. Ingat karakternya bagaimana? Betul. Orangnya menggebu-gebu, ya, Arogan, gak mau kalah. ya, gitu ya. Kalau ada yang punya beda pendapat dikejar sampai punya pendapat sama dengan dia. Mereka memang benang merahnya adalah persuader, senang orang yang mempersuasi orang lain. Mereka suka sekali tantangan dan suka sekali menang, ya. Dan yang namanya memiliki kekuasaan dari sisi finansial atau dari kewenangan, memiliki power di bidang itu sangat luar biasa sekali bagi mereka dan mereka akan kejar. Jadi pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah trader, sales, kemudian finance, seperti itu, dan bidang-bidang politik juga cocok untuk mereka. Nah, jadi yang kelima terakhir, tadi enterprise, yang terakhir yang gimana, keenam. Mas? Sorry, yang terakhir adalah tipe konvensional. Ya. Teman-teman ingat film Friends? Ya. Ya ingat ya, ada tokoh namanya Monica Geller. Ya, betul. Nah, itu tipe konvensional itu banget. konvensional ya, Konvensional banget. Cirinya apa? Rapi, teratur, tertata. Dia kan kalau botol-botol dapurnya kan semua rapi ya, teratur, dan orangnya ngikutin aturan banget. Paling nggak suka nggak ada yang tidak bersih, karena tidak bersih itu kan tidak mengikuti aturan. Nah, kalau kita sekolah tipe konvensional ini kelihatannya dari mana sih? Yang catatannya paling sering dipinjem. Jadi catatannya itu paling rapi, paling lengkap ya, enak dibaca gitu ya. Dia fotokopi seangkatan. Itulah tipe konvensional. Dan banyak ukir-ukiran ya terkadang. Karena saking perfeksionis dan konvensionalnya itu. Benar. Nah, tipe konvensional cocok untuk pekerjaan yang seperti administrasi, pekerjaan operation ya, pekerjaan finance gitu juga cocok untuk mereka ya, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk mengikuti aturan, teratur dan teliti ya. Nah, balik lagi, kalau kita mau milih pekerjaan yang pas, kita harus tahu dulu sebenarnya tipe kepribadian kita apa sih. Kalau tipe saya artistik, udah jelas saya orangnya senang berbeda dibanding orang lain. Jangan pernah coba tipe pekerjaan konvensional. Mungkin bisa-bisa aja ya, tapi energinya beda dengan kalau dia mengerjakan tipe artistik lagi gitu ya. Dia akan mengerahkan segala daya untuk mengikuti aturan. Bisa-bisa aja sih, tapi sayang kalau saya bilang ya, dibandingkan dia mengerjakan tipe pekerjaan artistik, dia akan lebih smooth. Nantinya tidak maksimal gitu ya Mbak Elviana. Kita harus tahu 6 ini tadi ya. Terus nanti saya akan tanyakan bagaimana kita melakukan transformasi, misalnya di fase kita sudah tahu nih kita masuk karakter A gitu. Tiba-tiba di umur yang berbeda kita punya analisis sendiri bahwa kita tuh sebetulnya bisa masuk ke tipe B. Apakah nanti dia boleh pindah? Kita jawab nanti ya Mbak Elvia. Kita harus jeda dulu sebentar. Dan untuk Anda pemirsa ingin berinteraksi dengan Mbak Elvi langsung, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Saati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Menarik sekali perbincangan kita hari ini tentang bagaimana kita bahagia, karirku, bahagiaku. Nah, tadi ada beberapa kelompok yang sudah dijelaskan oleh Mbak Elvi. Ini penting banget sebetulnya diketahui oleh orang tua juga, karena dengan kita mengetahui sebetulnya anak kita lebih cenderung kemana, di sanalah akhirnya kita bisa memfokuskan gitu anak-anak kita di bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan tadi karakter yang sudah disebutkan oleh Mbak Elvi. Oke, kita akan tanyakan langsung ke Mbak Elvi. Mbak Elvi, kalau boleh dikasih tahu ya ke pemirsa ataupun ke orang tua yang ada di rumah nih, sebetulnya usia berapa kita sudah harus menganalisis anak kita lebih cenderung kemana, terus kemudian kapan sebetulnya anak itu sudah boleh memilih gitu ya bidang apa yang akan mereka tekuni untuk karir mereka di masa depan?
Nah, kalau saya sebenarnya melihat ada anak-anak tertentu yang di bawah 5 tahun sudah kelihatan jelas mau kemana. Tapi ada anak-anak tertentu juga nggak kelihatan jelas ke arah mana. Nah, tugas orang tua di sini adalah memberikan sebanyak mungkin exposure kepada anak mengenai begitu banyak alternatif di luar sana, gitu. Jadi jangan langsung mengarahkan ke satu arahan, gitu. Biarkan saja dia mengexposure. Namun panduan saya yang tadi yang 6 tipe kepribadian itu, apabila orang tua sudah dapat mengamati anak dan sudah jelas karakternya kemana, mungkin exposure ini bisa langsung agak terarah. Jadi contohnya misalkan anaknya ini doyan bertanya gitu ya, itu kan mirip-mirip tipe investigatif ya. Coba dia tawarkan aneka macam pekerjaan investigatif, diceritakan saja dunia itu ada ini, ada ini. Pekerjaan investigatif saja kan itu bisa ratusan ya, bisa banyak ceritanya gitu ya. Ceritakannya satu-satu gitu ya. Kira-kira dia sekedar tahu aja, jangan terlalu diarahkan dulu ke arah mana. Nah, sebenarnya kalau saya lihat ya, cut time saya tidak memberikan patokan harus kapan sih orang tahu, tapi cut time-nya adalah terakhir banget kita harus tahu. Sebenarnya itu kelas 3 SMA ya. Di kelas 3 SMA kita udah harus jelas banget sebenarnya kita mau kemana. Lebih baik lagi adalah sebelum penjurusan. Jadi kita sudah tahu mau kemana gitu ya. Karena kalau udah kuliah kemudian kita baru sadar ini bukan passion kita, itu kan buang-buang waktu. Betul, jadi sudah masuk satu jurusan tertentu gitu ya. Sudah menjalani aktivitas kuliah, ternyata kita tidak cocok di sana ya. Tidak cocok di sana begitu. Sebenarnya panduan tipe kepribadian itu sangat jelas sekali ya. Tidak terlalu susah untuk dipahami kalau menurut saya ya. Tapi kalau ada pemirsa yang mau bertanya lebih lanjut, is okay, boleh gitu ya. Ini dapat dijadikan panduan yang jelas bagi kita. Kira-kira kelompok pekerjaan mana yang seharusnya kita address dan kelompok pekerjaan mana yang seharusnya tidak kita address. Nah, gitu. Kalau misalnya ternyata pemirsa Dai TV baru menyaksikan nih sekarang apa yang diberikan oleh Mbak Elvi dan ternyata sadar gitu, wah saya salah jurusan, saya salah karir, terus kemudian padahal tipe saya tuh karakternya misalnya bukan di sosial gitu. Harusnya saya masuknya enterprise seperti Donald Trump gitu. Apakah di usia-usia tertentu misal seperti sudah usia 30 atau 40 wajar tidak sih sebetulnya untuk kita kemudian berpindah karir, berpindah profesi gitu sesuai tadi kelompok yang memang kita lebih dominan di sana? Oke, ini adalah problems yang paling sering terjadi ya Mas ya, udah terlanjur terus mau gimana begitu ya. Contohnya orang udah sekian tahun kuliah gitu ya, udah bekerja puluhan tahun tiba-tiba baru sadar ini bukan passion saya begitu ya Mas ya. Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya mensiasatinya adalah dengan cara seperti ini. Dari passion itu kita turunkan ada aktivitas apa saja sih? Ambil aktivitas yang paling menarik, lebur dengan aktivitas yang saya lakukan sekarang, yang ada pada karir saya yang sekarang. Ya, maksudnya itu apa? Misalkan begini, saya pernah punya klien ya, dia sudah kuliah di bidang hukum dan dia praktek di bidang hukum selama hampir 11 tahun, gitu kalau nggak salah ya. Nah tiba-tiba dia baru sadar, saya pengen jadi rocker. Gitu, kebayang gak sih kalau dia tiba-tiba jump up jadi rocker, umurnya waktu itu sudah 40-an, sudah punya anak, sudah punya istri. Kalau saya so idealis, ya kejarlah passionmu, saya bisa dimarahin bininya kali ya. Nah, jadi yang waktu itu kami lakukan adalah kita analisis ya, sebenarnya dari rocker itu aktivitas apa sih yang paling dia sukai? Apakah tampil di depan umumnya? Apakah gaul dengan para artisnya ya? Nah, ternyata dia itu ternyata yang dia inginkan sebenarnya adalah tampil di depan umumnya. Dia senang show up gitu ya. Nah kalau gitu kenapa nggak jadi public speaker yang sharing mengenai masalah hukum? Kan bisa ya. Atau kalau lebih kadang-kadang dia pengen gitu ya. Iya, lebih relevan dan relate dengan keahlian dia sekarang gitu ya. Padahal yang dia inginkan hanya tadi ingin tampil di depan umum. Tidak harus menjadi vokalis ataupun penyanyi gitu ya. Ya benar sekali. Kalau andai kata pun dia masih pengen gaul dengan artis, ya jadi lawyer buat artis pun bisa kan Mas sebenarnya. Kan kita banyak yang lawyer khusus artis gitu ya, nggak perlu sampai jump up completely. Nah tapi pertanyaan yang lebih lanjut, kalau misalkan saya nggak nemu aktivitas yang bisa saya lebur dengan karir yang sekarang, terus saya mesti ngapain gitu ya. Nah pastikan waktu luang Anda digunakan untuk melakukan aktivitas itu. Dan itu sebenarnya sudah cukup Mas untuk memberikan energi pada kita, resources tambahan kepada kita sehingga kita kembali ke pekerjaan yang kita anggap boring itu tadi, kita tetap punya semacam refreshing gitu ya, refreshing moment sehingga kita lebih segar ketika menghadapinya. Selain itu, cara ini juga sekalian kita nggak langsung jump up dari kayak jump up dari lantai 17 langsung ke bawah tanpa parasut, enggak ya. Tapi kita
melakukan aktivitas ini di waktu senggang sekaligus melihat bagaimana sih saya dapat uang dengan aktivitas yang sesuai dengan passion saya ini tadi. Mau nggak mau kita harus realistis ya. Yang ideal adalah kita melakukan yang dicintai dan dunia mau membayar. Kalau dunia nggak mau membayar kan berabe ya Mas ya. Gimana pun juga yang namanya kebutuhan mendasar itu sangat penting sekali untuk didahulukan. Tapi tadi tipsnya menarik ya, jangan kemudian langsung lompat, dalami dulu sebagai hobi, sebagai aktivitas sampingan, sampai kemudian kita tahu bahwa ternyata kita sudah tepat gitu secara finansial untuk lompat ke hal tersebut, atau jalani saja sebagai salah satu media untuk kita merecharge gitu ya, diri kita sendiri, semangat kita ya untuk tadi kemudian menjalani aktivitas sehari-hari. Kita harus break dulu nih Mbak Elvi, nanti saya akan tanyakan lagi tentang apakah kemudian karir tersebut yang sudah kita pilih itu akhirnya membuat kita bahagia, apakah berhubungan secara langsung seperti itu. Nanti kita dijawab usai jeda ya Mbak Elvi ya. Kita harus jeda dulu pemirsa. Untuk Anda yang ingin melakukan interaksi dengan kami bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsaat.id.tv. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen terakhir Bincang Sehati kali ini saya akan membacakan beberapa tips yang kemudian nanti juga akan dikomentari oleh Mbak Elvi ya. Kita akan bacakan yang pertama, ada evaluasi kekuatan dan kelemahan diri. Nah, sebetulnya seberapa penting sih evaluasi kekuatan dan kelemahan diri kita dalam memilih karir, Mbak Elvi? Ini menarik sekali Mas. Jadi pilih bidang yang menggunakan kekuatan terbesar kita. Selalu pastikan memilih karir dengan cara yang demikian. Tapi perhatikan juga apakah dia merupakan interest terbesar kita. Ya, jadi ada kekuatan, ada yang namanya interest. Bagaimana kalau saya tertarik dengan bidang itu, interestnya besar, tapi bukan merupakan strength point saya nggak punya skill di bidang itu. Teman-teman perlu mengira, kira-kira sejauh mana saya bisa dengan cepat catch up skill yang dibutuhkan sehingga saya bisa mengejar interest itu. Begitu. Tapi prinsipnya adalah pilih yang merupakan interest terbesar dan merupakan kekuatan kita ya. Bagaimana dengan kelemahan ya? Kita tuh manusia ya, sering sekali lebih aware dengan yang namanya kelemahan. Betul. Ya. Jadi kalau kita lihat raport anak kita ya, saya juga kadang masih suka begitu ya. Nilainya biarpun merah ya, 9, ya biarpun 9 semua, ada 1 6, ya 6 yang dilihat. Gitu ya. Padahal harusnya kita memperhatikan apa yang menjadi strength point dari dia. Nah demikian juga dalam melihat diri kita sendiri, kita harus lebih tidak terlalu memberikan kritik yang keras terhadap apa yang menjadi kelemahan kita. Memang itu who we ya, gitu ya. Tingkatkan saja sampai ke level yang sekedar gak malu-maluin. Udah gitu that's it, biarkan. Fokus pada apa yang menjadi kekuatan Anda. Karena apa? Mengatasi weakness itu nggak akan habis-habis ya. Dan mengatasi weakness itu bukan happy moment gitu ya. Kita pasti sebel ya. Kebayang nggak sih kita nggak suka matematika, suruh les matematika. Modar kan seminggu itu. Jadi tadi mungkin ada beberapa guyonan, bahkan jangan fokus kepada yang merah, not focus on green, tapi fokus ke not focus on red, tapi juga fokusnya ke green ya. Karena kita tahu anak-anak juga nilai raport yang hijaunya banyak ya. Dan anak lebih gampang berkembang kalau kita lebih mengadres kekuatannya. Walaupun kelemahannya juga ya dinaikkan dikit aja lah, asal nggak mau malu-maluin itu aja. Kita mau masuk ke tips yang kedua, mengetahui kepribadian diri sendiri. Nah, ini seberapa penting kemudian kita mengetahui kepribadian diri kita sendiri, dan sebetulnya kepribadian seperti apa sih Mbak Elvi yang harus kita ketahui sebelum kita memilih karir kita? Kalau saya balik lagi Mas, lebih ke arah pakai saja yang 6 tipe itu tadi. Ya, kita seperti apa sih karakternya? 6 tipe tadi. Walaupun nanti kalau teman-teman mau belajar lebih mendalam, sebenarnya codingnya akan lebih kompleks. Bukan cuma 6 saja, tapi ada kombinasi permutasi 3-3 dari semuanya. Jadi contohlah nanti pekerjaan sebagai saintis itu bisa ICS atau ICR. Begitu. Jadi ada penggabungan realisnya, ada penggabungan konvensionalnya, ada investigatifnya. Walaupun investigatifnya akan jauh lebih besar dan berada di depan. Gitu. Sebetulnya dianjurkan untuk langsung ke psikolog menanyakan si anak ini lebih cenderung kemana agar nanti karirnya tidak salah. Ini penting banget. Benar, sebenarnya saya mau ngomong begitu Mas, cuma kan saya kesannya jualan banget ya nggak sih? Kalau teman-teman bingung gitu ya, sebenarnya sih cara paling tepat memang ke psikolog ya. Mereka sudah benar-benar dibekali dengan
ranah kognitif mengenai berbagai macam tipe Betul. pekerjaan. Sudah dibekali dengan untuk mengenali dengan lebih jeli sebenarnya tipe-tipe orang itu seperti apa, sehingga insya Allah mengarahkannya juga lebih bolongannya lebih tepat gitu ya. Kalau saringan mungkin saringannya udah agak kecil-kecil gitu ya. Oke, baik. Tentu saja 100% tepat mungkin enggak, tapi mungkin 60 sampai dengan 80 bisa tepat. Itu udah lumayan daripada kita Betul. nggak jelas pindah-pindah karir ya Resiko nggak sih, Mas? nanti ya di masa depan anak-anak. Oke, baik. Kemudian yang ketiga, memilih karir sesuai dengan keinginan. Apakah dengan melakukan hal ini kemudian relate dengan kebahagiaan kita saat menjalani karir tersebut, Mbak Elvi? Jadi memang kalau kita memilih karir, yang harus kita perhatikan adalah interest kita dulu apa. Ya. Duluan adalah interest. Skill kalau kita interestnya besar di situ, kita lebih mau mendedikasikan waktu untuk mengejar skill itu tadi. Ya nggak sih? Lebih ke arah interestnya dulu. Siapa kita dulu? Begitu, Mas. Oke, kemudian selanjutnya adalah konsultasi dengan yang berpengalaman. Nah, ini kapan sebetulnya kita harus datang ke psikolog atau yang berpengalaman untuk kemudian kita tahu karir apa yang bagus? Singkat saja, Mbak. Oke, sebenarnya kalau kita udah bingung ya jelas kita harus ke psikolog. Tapi kalau misalkan kita ada samar-samar dikit ya, ini anak pengen menjadi dokter, nggak ada salahnya kita ketemu dengan dokter beneran. Ajak kita ngobrol sehingga dia bisa tahu real pekerjaan dokter itu apa, challenge-nya seperti apa, pembekalannya seperti apa, kemudian kesulitannya seperti apa, sehingga anak itu dapat lebih tahu kondisi realnya gitu. Oke, jadi saat kita sudah bingung, lebih baik langsung datang ke psikolog dan tanyakan gitu ya. Nanti biasa singkat saja, tes-tes apa saja sih yang akan dijalani oleh anak, Mbak, biasanya ketika akan tadi menentukan mereka itu lebih condong kemana, lebih fokus ke tipe yang mana? Kalau tes yang saya katakan tadi ada namanya tes Holland test ya. Jadi dia benar-benar akan menjaring apa yang menjadi interest dari anak dan dia langsung bisa dengan lugas mensuggest pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk anak tersebut. List down-nya bisa banyak sekali tapi tetap dalam ranah kognitif yang sama. Jadi anak bisa melihat dengan sangat luas sebenarnya dia bisa kemana aja meskipun itu masih dalam range interest dia. Begitu, Mas. Sorry tadi pertanyaan saya agak hilang, apa tadi, Mas? Udah, kayak sepertinya udah durasi kita terjawab. sudah hampir habis. Seru banget. Tadi juga ada beberapa penelpon yang harusnya kita tidak angkat karena kayak sepertinya seru banget penjelasan dari Mbak Elvi dan ini menjadi membuka jendela pengetahuan kita juga ya tentang bagaimana kita memilih karir yang tepat. Tes-tesnya saja ya, Mas ya? Tesnya biasanya tes gambar, tes IQ, gambar ya. kemudian tes interest. Biasanya seperti itu, Mas. Siap. Nah, bisa langsung datang ke Mbak Elvi nanti untuk konsultasi pemirsa Bincang Sehati karena akan langsung diarahkan. Jangan sampai nanti anak-anak bingung ya. Mbak Elvi, terima kasih sudah berbagi inspirasi di Bincang Sehati pagi hari ini. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pemirsa. Baik. Ya pemirsa, seru sekali perbincangan kita hari ini dengan tema Karirku Bahagiaku. Nah, kita harus akhiri perjumpaan kita hari ini. Untuk Anda pemirsa, jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter kami di @bincang sehati dari TVRI Kata. Saya Imam Asyari, pamit undur diri, terima kasih.